Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri berkaitan dengan konsep dasarnya. Limit fungsi trigonometri itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah limit x menuju theta fx dan limit x menuju theta hingga fx. Materi prasyarat sebelum kita pelajari limit trigonometri ini adalah rumus-rumus trigonometri berkaitan dengan identitas trigonometri, sudut rangkap, perbandingan trigonometri konsep kuadran, dan penjumlahan sinus dan kosinus. Nah, ini sebagai materi prasyarat yang sudah pernah dipelajari pada kelas 11 ya. Mudah-mudahan masih diingat tentang rumus-rumus trigonometri ini. Teorema dasar limit trigonometri. Yang pertama, limit x menuju 0 sin x per x itu sama dengan 1. Yang kedua, limit x menuju 0 x per sin x itu sama dengan 1. Yang ketiga, limit x menuju 0 tangen x per x sama dengan 1, dan limit x menuju 0 x per tangen x sama dengan 1. Kita lihat contoh. Yang pertama, limit x menuju 0 sin 7x per 7x itu sama dengan limit x menuju 0 sin x per x dikali 7 per 7. Jadi sin 7x per 7x itu dipisahkan limit x menuju 0 sin x per x-nya agar kita bisa mendapatkan nilai limitnya, yaitu adalah limit x menuju 0 sin x per x itu bernilai 1 sesuai dengan teorema dasarnya, dikali dengan 7 per 7 juga hasilnya 1 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Contoh berikutnya, limit x menuju 0 sin 5x per 2x itu sama dengan limit x menuju 0 sin 5x per 2x dikali dengan 5x per 5x. Ya, maksudnya bagaimana supaya ini bisa kita dapatkan bentuk dasar limit trigonometrinya, yaitu limit x menuju 0 sin 5x bagi 5x dikali dengan 5x per 2x sama dengan 1 kali dengan 5 per 2 atau sama dengan 5 per 2. Berikut berkaitan dengan menentukan limit fungsi trigonometri. Yang pertama, cara substitusi langsung. Limit x menuju pi per 3 dari sin 2x per cos x itu sama dengan kita substitusi nilai x sama dengan pi per 3. Jadinya adalah sin 2 kali pi per 3 per cos pi per 3 sama dengan sin 2 pi per 3 per cos pi per 3 sama dengan sin 2 pi per 3 1/2 akar 3 per 1/2 atau sama dengan akar 3. Jadi untuk substitusi langsung ini langsung kita mengganti nilai x-nya. Kita coba masukkan. Untuk contoh ini kita dapatkan nilainya adalah pi untuk limit x menuju pi per 3 sin 2x per cos x itu sama dengan akar 3. Yang kedua berkaitan dengan cara faktorisasi. Jadi bisa kita selesaikan limit fungsi trigonometri ini dengan cara faktorisasi. Misalkan ada limit x
menuju pi per 2 sin 2x per cos x. Ini kita coba dulu substitusi langsung, meskipun ini adalah cara faktorisasi, tapi kita coba substitusi langsung dulu, yaitu limit x menuju pi per 2 sin 2x per cos x. Jadi x-nya diganti dengan pi per 2, menjadi sin 2 kali pi per 2 per cos pi per 2. Jadi cos tadinya adalah cos x ya menjadi cos pi per 2. X-nya diganti dengan pi per 2. Sama dengan sin pi, yaitu 2 kali pi per 2 yaitu sama dengan pi per cos pi per 2. Sin pi sama dengan 0, cos pi per 2 juga sama dengan 0. Ini adalah bentuk tak tentu. Sehingga kita harus melakukan perubahan terhadap sin 2x per cos x ini. Yaitu kita ubah menjadi limit x menuju pi per 2 sin 2x per cos x itu sama dengan limit x menuju pi per 2 sin 2x-nya ini kita ubah. Ingat rumus trigonometri sudut rangkap sin 2x ya. Itu sama dengan 2 sin x cos x. Jadi kita akan ganti nilai sin 2x itu menjadi 2 sin x cos x. Ini sesuai dengan rumus trigonometri sudut rangkap ya. Kita sudah sempat tampilkan di awal tadi. Sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. Jadi kita masukkan nilainya menjadi limit x menuju pi per 2, 2 sin x cos x dibagi dengan cos x. Cos x-nya masih tetap ya. Itu sama dengan limit 2 sin x sama dengan 2 kali sin pi per 2. Jadi kita masukkan nilai x-nya adalah pi per 2. 2-nya kita bawa ke depan menjadi 2 kali sin pi per 2. Atau sama dengan 2 kali sin pi per 2 sama dengan 1. Hasilnya adalah 2. Kesimpulannya adalah jika sebuah limit mempunyai nilai tak tentu, bentuk fungsi yang dikenai operasi limit harus diubah bentuk menjadi bentuk lain terlebih dahulu. Salah satunya dengan cara memfaktorkan agar faktor yang sama dapat dihilangkan. Jadi di sini untuk cara faktorisasi dari contoh yang ada ini ada faktor yang sama pada akhirnya setelah kita lakukan perubahan bentuk, yaitu cos x per cos x. Jadi sisanya tinggal 2 sin x ya. Jadi ini pada akhirnya hilang cos x per cos x-nya. Hingga kita bisa mendapatkan nilai limitnya. Jadi kalau menemukan bentuk tak tentu 0 per 0 itu, maka salah satunya adalah kita ubah bentuknya. Jadi caranya supaya kita bisa memfaktorkan faktor yang sama dapat dihilangkan. Yang ketiga adalah menggunakan sifat limit trigonometri. Contohnya limit x menuju 0 cos 3x kurang cos x bagi x kuadrat. Nah ini kita coba substitusi langsung. Kita masukkan nilai x-nya sama dengan 0. Limit x menuju 0 cos 3x kurang cos x. Kita tulis kembali per x kuadrat sama dengan cos 3x berarti cos 3 kali 0 berarti cos 0 kurang cos x. Ya, cos 0 per x kuadrat. X-nya adalah 0 berarti 0 kuadrat sama dengan 0. Sama dengan cos 0 1 kurang 1 bagi 0. Sama dengan 0 per 0. Ini
kita dapatkan bentuk tak tentu. Maka solusinya adalah limit x menuju 0, cos 3x kurang cos x per x kuadrat ini. Kita harus ingat bahwa cos 3x kurang cos x ini dapat diubah bentuk. Kita ingat kembali rumus penjumlahan sinus dan kosinus, yaitu cos A kurang cos B sama dengan min 2 sin A tambah B per 2 kali dengan sin A kurang B per 2. Jadi ini ada rumus penjumlahan sinus dan kosinus. Kita ubah, jadinya adalah limit x menuju 0 min 2 sin, ini dari rumusnya min 2 sin dalam kurung A tambah B berarti 3x tambah x per 2 kali sin 3x A kurang B, 3x kurang x per 2 diper dengan x kuadrat. Sama dengan limit x menuju 0 min 2 sin 2x sin x per x kuadrat. Nah, di sini kita lihat bahwa ada sin 2x. Sin 2x itu kita ingat lagi rumus sudut rangkap. Nah, sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Jadi kita bisa ganti sin 2x-nya menjadi 2 sin x cos x. Limitnya sama dengan limit x menuju 0 min 2 kali dengan sin 2x-nya adalah 2 sin x cos x. Kita masukkan 2 sin x cos x dikali dengan sin x ya per x kuadrat sama dengan limit x menuju 0 min 4 kali sin x cos x kali dengan sin x. Jadi min 2 kali 2 min 4 sin x kali cos x kali sin x per x kali x kuadratnya jadi x kali x sama dengan limit x menuju 0 min 4. Jadi kita cos x-nya kita bawa ke depan menjadi min 4 cos x. Tujuannya ini supaya terbentuk sin x kali sin x ya. Jadi sin x per x dikali dengan sin x per x. Jadi kita pisahkan bentuk ini agar kita mendapatkan bentuk limit x menuju 0 min 4 cos x kali dengan limit x menuju 0 sin x per x. Ini bentuk limit x menuju 0 sin x per x. Mudah-mudahan masih diingat. Sifat limit x menuju 0 sin x per x itu sama dengan 1. Jadi kita kali lagi dengan limit x menuju 0 sin x per x. Limit x menuju 0 sin x per x-nya adalah 1. Berarti jadinya adalah min 4 cos x-nya kita ganti dengan 0. Berarti cos 0 min 4 kali cos 0 kali limit x menuju 0 sin x per x-nya adalah 1. Kali lagi dengan limit x menuju 0 sin x per x itu juga 1. Hasilnya adalah min 4. Jadi nilai limit x menuju 0 cos 3x dikurang cos x per x kuadrat itu sama dengan min 4. Saya kira itu saja pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.